وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. 'Allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yubtiluha sabqu imamin biraq'ataini biruknaini fi'liyaini. Wa yubtiluha lan batalaken ha ing salat apa sabaku imamin disi imam birukna ini kelawan rukun loro filia ini kang bangsa penggawean karone mendahului imam berturut-turut dua rukun fi'liyah secara sengaja, sementara dia mengerti bahwa sebenarnya mendahului itu tidak diperbolehkan, maka sholatnya akan batal. Batal. Dua rukun itu misalnya begini, imamnya masih berdiri, kemudian sampean rukuk. Setelah rukuk i'tidal, kemudian sujud, maka kamu sholatnya batal dengan
dengan catatan sampean ngerti bahwa itu tidak diperbolehkan dan dilakukan dengan sengaja, itu batal. Wagadalan koyok mengkene sabaku imamin berukna ini at-takhullufu utawi ngeri ku sengaja melambat bihima kelawan rukna ini bighairi udhrin kelawan tanpa udur. Demikian pula kalau kamu ngeri ku apa? Ya, jadi kamu imamnya sudah melakukan apa namanya sujud, sampean masih berdiri. Ini namanya sampean melambatkan gerakan bersama imam. Itu juga dapat membatalkan apa? Sholat. Wala tasikulan orasah Abu as-sholatu sholat khalfa kafirin. Nah, tadi kamu terlambat mengikuti imam itu, tertinggal 2 rukun yang panjang. Kalau kamu memang ada udzur, misalnya udzur itu kamu tidak bisa membaca dengan cepat, misalnya Fatihah tidak bisa membaca dengan cepat, sehingga kamu menjadi terlambat mengikuti imam. Selama kamu tertinggal belum 2 rukun panjang, 2 rukun panjang itu berarti kamu masih membaca Fatihah, sementara imammu itu sudah melakukan sujud yang kedua. Nah, jadi rukuk itu sujud yang rukun yang panjang 1. I'tidal itu tidak dianggap karena rukun pendek. Nah, yang kedua, sujud yang pertamanya imam itu rukun panjang yang kedua. Duduk di antara 2 sujud itu bukan rukun yang panjang. Atau dalam bahasa kitab itu arkanun maksudatun lidatiha wahya atawilah. Rukun yang dituju itu adalah rukuk, sujud. Nah, ini imamnya sudah sujud yang kedua, sementara sampean masih berdiri membaca surat Al-Fatihah. Ini juga membatalkan sholat. Membatalkan sholat. Kama idza kana bati al-qiraah li'adzin khalqiyin aw muntadiran saktatal imam liyaqra'a fiha al-fatihata faraka'a akibaha aw saha anha hatta raka'al imam. Jadi kamu tertinggal sampai imamnya melakukan sujud yang kedua, itu tertinggal 3 rukun yang panjang. Kalau mendahului 2 rukun panjang saja itu sudah membatalkan sholat. Wala tasihu lan ora sah apa as-sholatu sholat khalfa kafirin ing dalem burine wong kafir. Maknane makmum terhadap orang kafir itu tidak sah. Apa? Karena orang kafir itu bukan ahli melakukan ibadah. Artinya ibadahnya orang kafir itu tidak dianggap sah. Wala imra'atin lan ora ing dalem burine wong wadon wa khunsa lan wong wandu. Laki-laki tidak diperbolehkan makmum pada wanita
atau kepada orang yang wandu ya apa? Banji. Khunsa. Kenapa? Karena la yakunu al imamu angqasa minal makmum. Seorang imam tidak boleh keadaannya kurang dibandingkan makmum. Nah, jadi imam harus punya kelebihan dibanding makmumnya. Sehingga dalam perkembangannya itu kalau dibahas, andaikan ada imam tidak pandai membaca, makmumnya sementara orang yang pandai membaca tidak pandai membaca, itu disebut dalam kitab ummi. Ummi, tidak pandai membaca. Sementara imam makmumnya adalah orang yang qari atau orang yang pandai membaca. Keadaan seperti ini membuat tidak sah, sholatnya makmum tidak sah. Nah, jadi kenapa alasannya imamnya tidak pinter membaca, kemudian makmumnya lebih pinter membaca. Atau kalau di dalam Fathul Wahhab itu diurut, makmum imamnya tidak afqah, tidak faqih, orang ngerti faqih, sementara makmumnya pinter faqih. Itu ada urutannya. Jadi yang pertama qari, afqah, mari ngono asna, apa? Asana, lebih tua. Kalau sama Pak kedudukannya, misalnya makmumnya itu pandai baca, imamnya pandai baca. Makmumnya pinter fikih, imamnya juga pinter fikih. Carilah yang lebih tua. Sama, imamnya tua, makmumnya juga tua. Terus itu ada urutannya. Maka carilah yang lebih ganteng. Alasannya apa? Kok rasis ini ya? Apa alasannya? Karena wong ganteng itu luwih nyeneng di pandang. We seneng delok arek wedok ayu atau arek wedok sing merongos? Ya Ndri. Suaranya Pak, kalau suara. Suara. Oh bener. Suara imam. Sik to. Luwih ganteng. Nah, kalau sama-sama ganteng, imamnya ganteng, makmumnya juga ganteng, juga pinter baca, juga pinter fikih, juga sama-sama umurnya. Carilah suaranya yang lebih enak. Carilah suara yang lebih enak. Dan seterusnya itu ditata diatur dalam kitab. Jadi orang yang jadi imam itu hendaknya lebih layak, menurut bahasa halus, lebih layak dibanding makmum. Karena ada hadis itu, saya tidak hafal hadisnya. Orang yang ngimami satu kaum, imam itu akan dilaknat kalau makmumnya tidak senang dengan dia. Sama ngimami makmum, makmumnya gak senang sampai sampean. Ego sampean malunun, dilaknat. Ora apa. Ora disenengi wong itu tak cik nekat ae. Ini adalah kenapa imam harus lebih punya apa? Lebih layak, kelayakan daripada makmumnya. Makanya ini kadang-kadang saya itu tidak bisa untuk apa ya? Untuk bersikap itu kadang-kadang bingung. Contoh, ya seperti kemarin yang saya ceritakan, misalnya berhenti di satu masjid karena perjalanan, sementara imamnya itu membaca Fatihah kurang fasih. Entah mungkin karena tidak belajar, atau mungkin sudah belajar tapi memang belum bisa, juga tidak tahu.
Tapi yang jelas yang tampak zahir itu adalah membaca Fatihah itu menurut ilmu bacaan qiraah itu tidak layak untuk jadi seorang imam. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jajal sampean kalau mengalami hal yang semacam ini itu kira-kira bacaannya jelas apik sampean, itu berarti sampean lebih qori daripada imam. Iku lek sampean jek nekat iku rasah. Nah aku lek repot itu ditakoni wong kampung, lho Pak piye Pak? Oh, ono imam kampung wis 20 tahun ngimami musala iku. Umpama diganti sing nom-noman ngono ya tersinggung. Ku piye Pak carane? Lah itu saya dalam bersikap hal-hal yang semacam ini loh kadang-kadang bingung. Arep diarani rasah kok ya. Wis 20 tahun. Arep diarani sah kok nyatane kitabe ngomong apa? Ora sah. Lah ini butuh apa? Butuh butuh kebijaksanaan yang ekstra. Tapi kalau saya ngajar di pondok jelas tidak sah ini kitabnya ngomong begitu, bukan pendapat saya, tapi ini adalah apa yang diutarakan oleh ulama ahli fikih. Buku jenenge apa? Jenenge aturan. Tapi biasanya terakhir didesak dengan apa? Dengan pertanyaan orang-orang kampung itu tak jawab. Barnolah suwe-suwe matek-matek. Tapi gantinya foto ya, dadak sing ganti luwih nemen. Nah, ini juga masalah juga. Nah, inilah pentingnya apa? Kita itu kadang-kadang ya punya kesempatan ngaji di kampung-kampung itu dalam rangka untuk memberi pencerahan ben rumangsa aku ki layak dadi imam tak gak lah. Lek gak layak ya mengundurkan diri Pak, aja terus aku kudu dadi takmir iki, aku kudu mbok jadwal iki. Ya ndak bisa begitu. Oleh karena itu dalam fikih itu jelas tatanan-tatanan, urutan-urutan orang yang layak jadi imam dan tidak layak. Nah kalau urutan yang saya sebut tadi sudah memang tidak ada, golek sing suarane enak wis gak ono, kabeh suarane ndadekno mikrofon bledos kabeh. Misalnya begitu misalnya. Ya sudahlah apa jadi memang apa boleh buat memang adanya itu. Kadang-kadang sing takon itu nganu suarane enak, yo iso adan. Terus takon Pak piye Pak di kampung saya tuh sing adzan Masya Allah Akbar mau senapasnya wis mentek aja wis towek mari ngarit kata esok sampai duhur adzan ya pedot-pedot misalnya begitu. Iku sing tak salahno sing takon wis salahmu. Umpama sampean gelem adzan sing suarane enak, wong iku mesti sungkan arep adzan. Lah apa kok dhek powe adzan? Mergo dheweke apa? Daripada gak ono sing adzan ya wis tak adzanane. Nah iki ngono. Saiki kiwa tengen kene iki rada lumayan. Subuh ku tak rungokno adzane wis pokoke ya wong tangi gelem lah. Biyen-biyen niku wis arep tangi krungu adzan ras itu tangi Pak. Kudu turu maneh apa saking masyaallah corong gak jeblok untung-untungan ya. Saking gak enak. Nah ini adalah tatanan. Jadi imam itu carilah yang lebih layak. Kecuali untuk tarbiyah. Saya seingat saya sejak 2004 itu saya sudah kelas 3. Kelas berapa? Kok kelas 3? Sejak 2002 berarti kelas 3 akhir masuk kelas 4.
itu oleh yai itu sudah disuruh belajar jadi imam. Waktu itu pertama kali ngimami sholat asar. Nah, yai itu tidak pernah jadi imam, selalu jadi makmum di belakangnya imam. Lah yang ngimami ku santri. Ini namanya kegiatan tarbiyah, melatih. Karena sepandai apapun kamu membaca Quran, lek gak tahu-tahu nek kon dadi imam, lali kabeh Pak surate. Maca qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abatum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma. Ora mari-mari padahal suarane enak. Apa? Mergo gak tahu latihan dadi. Makanya sejak dulu itu yai itu begitu di belakang. Jadi yang imami santri-santri itu dilatih. Ya pertama keringetan tenan. Kaos teles semua lek diperesno paling yo metu. Saking ngondredeg. Tapi lama kelamaan tidak. Lah ini yang lebih layak jadi imam padahal yai. Tapi karena untuk melatih tarbiyah itu santrinya meskipun belum sempurna dikongkon belajar untuk menuju sempurnaan. Ya siji mana lek kuwi mau takmir naun wis ora enak ana sing enom sing luwih layak gak diopo. Gak dijawil blas. Lek tetep ngotot ya wis jawaban terakhirku jurus pamungkas tunggu enten ana barno ae. Suwe-suwe lak mate-mate. Piye nek tapi ya coba santet. Relo. Iya Pak, hukumnya nyantet takmir sing gak kena. Ora oleh. Barno. Ini yang memang kadang-kadang fikih itu harus di atas rel, tapi juga kadang-kadang ya harus lentur. Jadi ini memang ngaji ku gampang, praktekno ngajine ku angel. Sudah, begitupun kasus laki-laki makmum pada perempuan ataupun khunsa itu tidak boleh. Alasannya itu tidak lebih layak. Nah kalau perempuan tidak boleh ngimami laki-laki, ya wis jelas kebalikan. Nah sekarang khunsa jadi makmumnya perempuan gimana? Tidak boleh. Karena secara dzatiyah itu lebih layak khunsa daripada unsa. Jadi urutannya lanang, wandu, laki, wedok. Laki wedok. Jadi wedok ku ngisor dhewe. Wamratun. Atau orang yang tidak mampu memperbaiki bacaan hanya sebagian kecil dari surat Al-Fatihah. Misalnya dia senengannya apa? Ngidghamna Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, itu cacat. Satu huruf menambah huruf mim, batal. Tidak boleh itu. Nah, tidak boleh. Atau misalnya senengannya hobi menghilangkan tasdid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia hobinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak boleh. Nah yang sering kita dengar itu adalah yang apa? Makharijul huruf, bukan menambah atau mengurang huruf, tapi makharijul hurufnya kurang tepat. Khususnya ini mohon maaf yang daerah selatan yang saya perhatikan, Kediri, Trenggalek. Rabbil ngalamin, ngalamin. Hatta kiai ono sing wis diundang kiai tapi ngono jan. Nah itu kalau memang barangkali logatnya ya, seperti yang dari Jakarta itu kan biasanya waladzolin, zo itu dari zo. Itu juga tidak tahu saya itu apa logatnya atau memang tidak, atau memang proses belajarnya waladzo. Saya juga tidak tahu.
Kemarin itu kan dibahas dalam surat Al-Fatihah, mengganti dot menjadi dot itu batal. Batal. Jadi ini wahwa apa? Ummi itu termasuk diantaranya adalah man lam yuhsin harfan wahidan au tasdidatan minal Fatihah. Hanya satu pun itu tidak ditolerir. Jika dia masih mungkin belajar, wajib belajar sampai dia bisa. Wong Jombang ini kan apa? Logonya kan kota santri ya. Kota santri, kota beriman, bersih, indah dan aman. Jari ini ngono, jari ini. Tapi ternyata dengan sebutan kota santri itu di lapangan itu masih banyak ibu-ibu yang sudah umurnya 45, 50. Banyak yang belum bisa. Saya tidak mengatakan tidak bisa, belum. Dan alhamdulillah mereka masih mau berproses belajar. Jadi ada TPQ lansia, itu ada. Banyak di Gedang ada, di Ngelungu ada, sampai banyak lah itu gerakan lansia ber-TPQ. Hati sampai ngeterno putune mbayo ngaji pisan, cocok ya. Jadi take and give, saling memberi dan saling menerima, saling menguntungkan ya. Sudah, ini urusan imam harus menjadi lebih layak daripada makmum. Wal jum'atu utawi sholat Jumat iku fardu ain ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam. Setiap orang muslim yang sudah balik dan berakal merdeka, dia hukumnya fardu melaksanakan sholat Jumat. Nah, sehingga sekarang itu kenapa ada fatwa dari MUI, ada fatwa dari bagian fatwa Nahdlatul Ulama PBNU yang mengatur tentang ada yang boleh atau bahkan wajib tidak sholat Jumat di lokasi-lokasi yang memang zonanya zona merah tentang corona ini. Nah, ngono tambah beras lek gak dinyatakan merah ya tetap Jumatan dengan tata cara yang sudah diatur, ikhtiyat ala pemerintah itu. Ikhtiyat itu karena hukumnya adalah fardu ain. Kemarin itu di mana? Ya, termasuk protokolnya itu saya itu khotbah ditakoni penduduk sini nopo mboten no. Kula niki saking tambah beras. Niku itu disendirikan tempatnya, sendirikan. Semprot terus kongkon rono. Lek sing penduduk asli sebelah kiri, penduduk tidak asli sebelah kanan. Itu karena agar supaya kita masih tetap melakukan sholat Jumat. Lek urusan taraweh itu sunnah jelas. Aneh wong saiki iki yo jenenge zaman akhir iki aneh. Wong sing duhur gak tau jamaah, asar yo ora jamaah, maghrib isak tok jamaah. Kadang subuh iki lek pas ditagih utange. Duhur gak jamaah, asar gak jamaah, ngono ku diumumno. Benjing malam Jumat pun tanggal 1 bulan Ramadan mushola mriki mboten ngawontenaken salat tarawih. Ngono ku ya protes. Lha apa kok mboten tarawih, lah mboten sekeco. Lah awakmu gak jamaah dhuwur ya biasa kok. Padahal hukume apa? Fardu. Iki lho wong ku apa? Ya mbok ukurane ku apa sing dadi ukuran? Yang fardu ditinggal dengan santainya, yang sunnah dibelan-belani. Iku bahasanya adalah mementingkan sunnah daripada wajib. Iku podo ambek Allah
tarkul wajib li ajli sunnah iku padha ambek masang korden nyepot jendela, ngerti? Omahmu wis apik ana jendelane, rung ana kordene. Lah giliran sampean sok tuku korden, jendelane mbok cepoti, Pak. Kuwi wong edan to wong waras. Nah, iki terjadi. Wis ket biyen ku gak ana larangan salat begini-begini, mbok dilarang begini-begini, dhek lagi protes. Padahal wong iku sing protes iku ora tahu bendinane nglakoni jamaah. Nanti lihat masjid ditutup protes, padahal masjid dibuka salah wasikat yahmono yahmene dhek yang mlebune nggur seminggu pisan utawa bahkan ana sing setahun pisan riyoyoan tok. Bila kapan masjid ditutup dhek mempermasalahkan ini apa-apaan ini. Ndak tepat begitu itu. Jadi termasuk sampeyan barangi yang ngono. Jadi yang perlu diperhatikan al-wajibul la yutraku illa liwajibin, wajib tidak boleh ditinggal kecuali karena kewajiban. Ya kayak fatwa ini mau oleh gak Jumatan padahal wajib. Karena kewajiban apa? Menjaga stabilitas kesehatan nasional. Misalnya begitu. Nah, itu jadine lek nglakoni sunnah iku jadikan sebagai nilai tambah, bukan untuk mengganti kewajiban. Mono lho arek ning pondok meleh bengi wis wiridan mbah, wiridan tapi subuh gak tangi. Iku jenenge masang korden nyepot jendela. Jadi padha mbek sampean kopian ning gak sempakan. Gak sarungan wis aja gak sempakan ana. Oh nganggo kopiah nggo wandeng dadak ngisore gak sarungan. Iki lha ya gilani jenenge. Acara Habib Umar iku apa? Habib Umar iku lek nyontokno kaya apa? Kaya jaran sing sabukan. Kaya jaran sing sabukan. Jadi wong nang masjid iku mung riyoyoan tok utawa Jumatan tok niku isra melu poso ora, wis poso klepas melu riyoyoan. Iki kaya nganggo sabuk ning gak katokan. Jadi jaran iki lak ngono to, sabukan apik kulit tapi gak katokan, Pak. Zakarin kang lanang, khurin kang merdeka, hadirin kang mukim. Kang iqomah, kang mukim. Mukim itu artinya tidak sedang bepergian, tidak sedang melakukan perjalanan. Bila udrin kelawan tanpa udur, syar'iyyin kang bangsa syara, kal maradi koyok loro. Loro itu boleh tidak melakukan sholat Jumat. Tentu loro ini ya tidak sembarangan loro. Kok loro Pak? Loro apa saman? Gatel. Loro apa saman gak Jumatan Mas? Loro panu Pak. Iya gathuk ta iki. Nah, alladzi kama syaqatil masyi fil matar. Contohnya apa? Hujan yang sampai memberatkan perjalanan menuju masjid. Wal matorilan udan. Wal matorilan udan. Nah, Syekh Nawawi di sini mengatakan alladzi yabullu saubahu. Udan sing kaya apa sing ndadekno apa iki jenenge? Ndadekno bolehnya meninggalkan Jumat. Yang sekiranya hujan itu membasahi pakaiannya. Wah, kan ana payung, Pak. Ya wis payungan, tapi umpama payungan tetep teles. Iku maka boleh meninggalkan apa? Waman ulika. Dan termasuk yang terjadi di lapangan, di masyarakat. Orang yang jenenge orang yang tidak wajib melakukan Jumat itu selain laki-laki, anak kecil, khunsa, kafir, pemane yang tidak berakal berarti majnun, mar'ah perempuan,
perempuan itu tidak wajib melakukan sholat Jumat, atau orang yang statusnya sebagai budak, atau statusnya musafir, atau statusnya punya udzur, yang sekiranya diperbolehkan mengambil rukhsah untuk meninggalkan salat Jumat. Nah, pertanyaannya, bisakah andaikan orang perempuan melakukan sholat Jumat, apakah bisa menggugurkan kewajiban sholat duhur? Ya tentu tidak, tentu tidak. Tapi cek di lapangan kalau tidak percaya. Itu saya ke arah utara, saya tidak nyebut daerah utara, daerah selatan juga banyak. Wong wedo-wedo kok akeh sing nglakoni Jumat. Tapi wis dibarnae mbek kiai ini. Wis bene lah wong arep salat ya dadak dilarang bareng. Sing penting barno melu salat Jumat tapi kandhanono. Bu, mungkin mantun Jumatan duhuran dong nggih. Lah apa mboten sapa kula? Nggih ora usah dijawab sah tak gak sah. Wis pokok sing penting mantun Jumatan salat Jumat duhur. Ya alasannya kiai kampung itu begitu, saya tanya itu kenapa mboten dilarang tiang-tiang wedok kok Jumatan? Wong anu Gus arep salat kok dadak dilarang. Lek ape nonton orkes niku kula larang gak apa-apa. Wis arep salat kok dilarang, wis kula kandhani. Bu, mengke mantun Jumatan duhuran lho nggih. Wis bano melu-melu salat Jumat juga apa-apa. Timbangku mbok penggak terus purek Jumatan dilarang, serapatean. Ini repotnya nduk kampung ngono lho, ngandani bener tapi lek gak ngepasi udele bolong no wong-wong purek ngono dikandani padahal sing ngandani iki yo bener. Karepe bener, carane yo wis bener tapi krana mbok gak tepak ambek keadaane sing dikandani purek. Wa min syurutihi wa min syuruti til Jumatilan iku setengah saking pira-pira syarat sae Jumat. Iku setengah saking pira-pira syarat sae Jumat. Iku al khutbatani khutbah loro. Khutbah loro. Syarat sahnya Jumat itu di samping masuk waktu duhur itu adalah 2 khutbah sebelum sholat. Jadi sajanjane Jumatan ku sing penting ning gone waktu duhur. Waktu duhur lek cara saiki iki mlebu 12:30 habis 2:30 kurang 5. Iku berarti space waktu 11:30 sampai 2:30 itu udah waktunya sholat duhur. Berarti boleh-boleh saja kamu Jumatan jam 2. Misalnya masyarakatmu waktu itu panen pari ning sawah kabeh saking semangate jam 12 gurung leren, Pak. Ya wis gak usah ngotot sampean kiyaine. Kiai santai ngono lho, aja kiai medhiti nyeneni. Ora duwe umat sampean. Ya bukan kiai itu golek umat ora, tapi jadilah orang yang bisa ngayomi kepentingan. Di daerah Bandung Kencur, Jogoroto itu sholat jamaah asar itu 4:30, Pak. Kenapa? Karena kepentingan masyarakat. Wong-wong kono ku lek mbok adani jam 3 gak ono sing krungu. Apa kok gak krungu? Mergo ndaut ning jone sawah. Ya krungu tapi etok-etok apa? Gak krungu. Iku sing kudu pengertian kiyaine. Adanono 4:30 mergo jam 4 iku rata-rata wis padha mulih. Dan 4:30 masih ongko jam 5:25 wis maghrib. Gak apa-apa daripada gak duhur barang pun kono gak kok jam 11:30 kayak kene tes nih gak. Oh ning kene diadani 11:30 tes ya ora ono jamaah. Ayo delok ning masjid gak percaya. Mergo arek-arek buyar sekolah iki jam 12. Iki sakjane lek kapane nurut kene iki ya mestine adzan iki dipasna ambek arek-arek buyar. Begitu buyar sekolah diadani menggok ning masjid. Ya iki adzan 11:30 ya. 11:30. Anu apa alasane memberitahu bahwa ini sudah masuk waktu zuhur.
ya apik ae lah tujuane, tapi manfaatnya luwih akeh ndi? Manfaatnya lek mbok adani setengah rolas gak ono jamaah, tapi wong-wong roh lek iku wis masuk waktu duhur. Ambek lek mbok adani setengah siji iku jamaah bek mergo arek-arek wis buyar sekolah, ya pikirin dhewe. Ini adalah contoh. Jadi pertimbangan kemaslahatan, pertimbangan anfa'uhu-nya kemana itu? Gak merdede. Masih aku ya nyesuaikan, tak kandani jam 8 kok ya urung enek sing tangi, diundur setengah songo kok ya cik teko sitok loro jam 9 urung enek gawakno selang. Tapi ada apa namanya tahapan-tahapan di kakakku nuga wanti mau ini termasuk syarat sahnya adalah 2 khutbah dilakukan sebelum salat. Wa kanuhuma utawi biro-biro rukune khutbatani iku hamdulillahi ta'ala, muji maring Allah ta'ala, muji maring Allah ta'ala, wassalatulan moco sholawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam, ing atase kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal wasiyatulan wasiat nomor 3 bitakwa kelawan takwa. Usiku manapsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan seterusnya dan seterusnya. Wa qiraatu ayatin lan maca sak ayat minal Qur'ani kang tetep saking Al-Qur'an, kang tetep saking Al-Qur'an diwaca fi ihdahuma ing dalem salah sijine khutbatani, mbok waca ning gone khutbah pertama ora apa-apa, mbok waca khutbah kedua juga ndak masalah. Kedua-duanya juga ndak masalah. Tidak masalah. Ngapa? Yang disunatkan itu adalah pada saat khutbah yang pertama. Nah, khutbah yang pertama alasannya itba li Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu kalau membaca satu ayat dari Al-Quran itu pada khutbah yang pertama. Tapi secara prinsip sah apa gak Pak umpama di waca ning gone khutbah sani? Boleh, sah. Wa doa ulan dongaaken lil mukminina maring biro-biro wong mukmin fil akhirati ing dalem akhirat. Fil akhirati ing dalem akhirat. Akhirat mutatahiran halih wong kang bersih dari apa? Hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar maupun kotoran baik mughaladah mutawasithah. Apa mukhafafah ya? Mukhafafah mbek mutawasithah, mughaladah. Wis keliru dibenerno kata Mas. Ya bener, mukhafafah mughaladah mughaladah ki lah ya asu. Apa maneh? Babi wa ma yutawalladu minhuma, atau anak turunnya itu mbuh bentuke kucing lek turunane babi ya berarti mughaladah. Wa ndi masurul aurati kang den tutupi aurate, kang den tutupi aurate itu aja kemudian kamu pahami Pak berarti kalau khutbah itu wajib nutup aurat.
khutbah dua itu sebagai pengganti sholat Jumat, sholat duhur Pak? Tidak. Jadi ini menjadi perdebatan ulama ahli fikih. Apakah sholat Jumat 2 rakaat itu sholat tersendiri, atau memang 2 rakaat itu adalah ringkasan dari 4 rakaat sholat duhur, yang 2 rakaat awal diganti khutbah, 2 khutbah? Apakah begitu, atau sholat mustaqilah tersendiri? Ada yang menjawab sholatun mustaqilatun, ada yang duhrun maksuratun. Nah, sudah penting lah, apakah duhur maksurah atau atau sholatun mustaqilah. Tapi kalau dihitung sholat sehari semalam itu kan ada 17 rakaat, ada 5 waktu. Nah kalau sholat Jumat berarti hanya 15 rakaat sehari semalam. Padahal patokannya apa? Nah kalau yang mengatakan sholatun mustaqilatun, ya khusus hari Jumat 15. Nah yang berpendapat duhurun maksuratun, ya tetap 17. Wong itu diringkes kok. Sesuatu yang diringkes itu nilainya sama dengan yang tidak diringkes. Seperti sampai jamak itu, jamak kosor. Sholat duhur 4 rakaat mbok gawe loro, karena dikosor. Apakah kemudian 2 rakaat itu separuh nilainya dari sholat duhur? Ya juga tidak. Ora ono sing muni ngono ku gak ono. Iku lah pikiranmu tok. Nah, jadi yang mengatakan duhurun maksurah ya begitu itu. Yang mengatakan sholatun mustaqilah ya punya konsekuensi yang lain. Sehingga di mana ini? Ya saya tidak nyebutkan lah, nanti jadi fitnah. Ada ya di Jombang ini mereka sholat duhur, sholat Jumat tapi tetap sholat duhur karena alasan itu tadi. Alasannya sholat itu 5 waktu dalam sehari semalam 17 rakaat. Nah kalau dikurang-kurangi, lah mereka sholat Jumat 2 rakaat dan sekaligus sholat duhur 4 rakaat. Saya juga ngeyel. Lah berarti sama tambahi loro kuwi. Kalau kita kan dituduh mengurangi 2, nah sama nambahi wi piye? Nah, akhirnya gak iso jawab podo menengane. Ya wis saya ngono, lana akmaluna walakum akmalukum lakum dinukum waliyadi. Ya ngono ae wong. Urip ki ra roh sing kok berdebat itu sing paling bener sing ndi, wallahu a'lam bishawab. Tapi tentu kita itu berpegang kepada mayoritas. Ini mayoritas. Kalau berpendapat tanpa dasar, pendapat-pendapat ulama itu namanya bergudul. Ngerti bergudul? Bergudul ya sakarepmu dhewe. Lah apa ngono cak? Ya ora apa-apa, aku pengen kok. Lah wis ngomong ngono kan ya dudu ilmiah ya. Ini ngomong ilmu gak ilmiah itu piye? Ya harus ilmiah. Kenapa kok begitu? Karena ada landasan. Secara nadorinya begini. Darul nadori apa dalil nadori ya. Nadorinya begini. Dalil nakli. Dalil naklinya begini, ada Quran, ada hadis dan seterusnya. Walil wajibulan wajib apa aljulusul lungguh bainahuma ing dalam antarane khutbatani fauqa tumakninatis sholati ing dalam sandure tumakninah ing dalam waktu sholat. Tumakninah ketika duduk di antara 2 khutbah itu wajib. Wajib. Kalau tidak berarti tidak apa? Wa falau tarokaha, andai kata dia tidak melakukan tumakninah pada saat duduk di antara 2 khutbah, maka lazimahu al-audu fihi mutmainnan, maka harus kembali duduk lagi. Kalau diurut, ketika dia tidak kembali duduk lagi dan tumakninah, maka tidak sah khutbahnya.
Lek dadi khotib sampean ku aja kok terus duduk ribut endi khotbah kesanine iki. Kok iki moro halaman 7, halaman 6 endi iki. Saiki golek iki gak tumak ninah. Sampean gak tumak ninah ku membatalkan apa namanya? Khotbah. Khotbah batal. Lah khotbahmu batal piye? Ini adalah tumak ninah di antara dua khutbah. Wal mualati ngono lho iki. Wal mualatu lan apa? Nuli-nuli di antara rukun-rukun itu harus apa? Harus melakukan berikutnya setelah setelah sebelumnya dilakukan. Jadi tidak boleh ada jeda-jeda. Oh, harus mari ngene terus begitu. Wal mu'alatu lan nuli-nuli wassalatul jamaati utawi salat jamaah. Wassalatul jamaati wis ki mau tak baleni neh. Jadi duduk di antara dua khutbah itu adalah wajib. Lah andai kata ada orang Pak ketika khutbah tidak mampu berdiri, tidak mampu berdiri, berarti dia duduk. Nah kalau dia duduk di antara dua khutbahnya bagaimana? Mana? Wa yalzamu jalisan ajaza anil qiyam wa qa'iman ajaza anil julus. Ana wong ngadeg tapi ra iso lungguh, ya orang lungguh. Hanya dijeda dengan diam sejenak. Diam yang dianggap sudah tumanina. Jadi tetap berdiri wong karena dia tidak mampu apa? Duduk. Mbah iku dengkule mlese memburi tapi ya karo. Atau dia khutbah itu tidak mampu apa? Berdiri. Wa iman ajaza anil julus wa jalisan ajaza anil qiyam. Itu dijeda dengan apa? Dengan diam sejenak yang dianggap sudah tumanina. Siki selanjutnya adalah sholatul jamaah, sholatul janazah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'alamtanihi wardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.